Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi As-Saqafah Al-Islamiyah, pengetahuan Islam, yang akan membahas kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal, yang tidak dianugerahkan kepada selainnya. Dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati walaupun ia telah menjadi mayat. Darah, harta, dan kehormatannya tidak boleh diganggu dan dirampas. Semuanya harus dihormati dan dimuliakan. Keistimewaan manusia itu berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'al absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Keistimewaan lain manusia adalah manusia diberi petunjuk sebagai panduan hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini maksudnya adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Allah, zat yang maha kuasa yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Dengan kekuasaannya Allah yang maha pencipta, telah menciptakan manusia. Dan setiap manusia dibedakan dengan 3 unsur. 1. Wajah. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 14. Tsumma khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhama. Fakasawnal idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, maksudnya darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Unsur yang kedua yang berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya adalah suaranya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Selanjutnya manusia antara satu dengan yang lainnya itu dibedakan oleh sidik jarinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4, Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Selain itu, salah satu keistimewaan manusia yang paling utama adalah dianugerahi akal dan kecerdasan. Dan manusia dilengkapi juga dengan sistem penyimpanan informasi atau memori. Sistem penyimpanan informasi pada manusia ada 2 macam. 1, jaringan otak yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam olehnya. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak 10 pangkat 13 bit. 2. DNA kromosomal, yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetik manusia. Informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya.
DNA kromosomal manusia mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 10 pangkat 10 bit. Kapasitas menyimpan informasi DNA kromosomal manusia ini sebanding dengan buku setebal 2 juta halaman, atau sebanding dengan 4.000 jilid buku per bukunya itu 500 halaman. Kedua penyimpan memori yang canggih ini terbuat dari unsur-unsur yang ada di tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah. Subhanallah. Hendaklah kita senantiasa selalu bertasbih kepada Allah sebagaimana firman-Nya, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibandingkan ilmu Allah dan hakikatnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia akan rendah hati, tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, maka ilmunya itu akan disampaikan kepada orang lain, agar mereka pun dapat mengambil manfaatnya. Jadi ilmu adalah nikmat dari Allah yang dilimpahkannya kepada manusia. Hendaklah kita ingat kepada nikmat tersebut dengan bersyukur dan bertakwa kepadanya. Renungkanlah pula bahwa jantung adalah salah satu organ yang terdapat di bagian dalam tubuh. Terletak di bagian dada, berukuran sebesar kepalan tangan, terbagi ke dalam 2 sisi kanan dan sisi kiri, dan 2 ruang atrium atau ventrikel. Ruang itu berdenyut 70 kali per menit. Untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh, maka jantung akan berdenyut 30 juta kali dalam setahun. 30 juta kali dalam setahun. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung, akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Darah pun membaca tasbih dan jantung pun bertasbih sampai detak jantung terakhir. Tsumma laqata'na min hulwatin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Itulah mati namanya. Maha Kuasa Allah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, banyak ayat-ayat suci Al-Quranul Karim memuji dan menyebutkan keistimewaan manusia. Ayat-ayat berikut memberi isyarat kepada hal itu. Manusia dimuliakan dan diutamakan oleh Allah. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia disebabkan pengaruh penciptaannya yang khusus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai macam ilmu yang para malaikat pun tidak memilikinya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat. Seraya berfirman,
Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman. Dia maksudnya Allah berfirman. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia, maksudnya Adam, menyebutkan nama-nama itu, dia Allah berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Disebabkan keistimewaan wujudnya, maka manusia pantas menjadi khalifah Allah di muka bumi. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tadi kan dikatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Al-Quran, kata khalifah memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa, atau pengelola alam semesta. Karena kedudukan yang tinggi ini, para malaikat tunduk dan bersujud kepada manusia. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Penciptaan manusia sedemikian mengagumkan sehingga ia mampu menggunakan kekuatan akal dan kemampuan fisiknya, serta mampu mengungkap rahasia-rahasia alam dan menundukkannya untuk kepentingan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Hajj ayat 65, Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ard. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi? Pada ayat yang lain Allah berfirman, Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu? Selanjutnya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dia telah menundukkan pula untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dalam An-Nahl ayat 14 Allah berfirman, wa huwa alladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dialah yang menundukkan lautan untukmu
agar kamu dapat memakan daging yang segar, maksudnya ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Yang dimaksud lautan di sini adalah perairan yang luas, baik tawar maupun asin, mencakup laut, danau, dan sungai yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.